Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai, bantu tekan tombol like terlebih dahulu, teman-teman. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 2598. Hampir mati secara tragis, sekte Buddha bermata dua membuka mulutnya yang berdarah, menatap Seng Yang dan mengutuk keras, "Seng Yang, kau sia-sia. Beraninya kau tunduk pada bocah Li Fugui ini. Hari ini, aku akan menggantikan kaisar dan menghancurkanmu sampai mati terlebih dahulu." Tuan Seng yang tertangkap basah, jantungnya bergetar. Dia berencana menggunakan sihir untuk melarikan diri dari tangan sekte Buddha bermata dua. Tetapi sebelum dia bisa mengubah gerakannya, sekte Buddha bermata dua tiba-tiba mencubitnya dengan keras. Tidak menginginkan waktu ini, Lord Seng Yang berteriak tergesa-gesa, "Saudara Suang Yan, tunggu sebentar. Kau boleh membunuhku, tetapi bisakah kau tidak menghentikanku untuk bernapas?" Sambil berbicara, Tuan Seng yang mengedarkan energi iblis dalam tubuhnya dan segera memberikan perlawanan. Sayang sekali, awalnya, kekuatannya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sekte Buddha bermata dua. Selain itu, titik vitalnya kini telah digenggam oleh pihak lain. Dia hendak melepaskan diri, namun tanpa diduga, sekte Buddha bermata dua tiba-tiba mencengkeram lengan Dewa Seng Yang dan menariknya dengan keras. Tuan Seng Yang tidak dapat menahan rasa sakit luar biasa itu. Dia langsung kembali ke bentuk aslinya, keluarkan suara gemuruh. Kepalanya berubah menjadi kepala kambing, dengan sepasang tanduk berkilau seperti dua sabit. "Sialan kau, mata, berbicara tentang..." Dewa Seng yang menggunakan kepalanya untuk menyeruduk dagu sekte Buddha bermata dua. Sekte Buddha bermata dua tidak panik sama sekali. Dia tertawa dan berkata, "Dasar pengkhianat terkutuk, beraninya kau melawan saat kau sudah hampir mati. Lihat saja bagaimana aku akan menghabisi nyawamu hari ini." Sambil berbicara, sekte Buddha bermata dua tiba-tiba memanfaatkan situasi dan melemparkan Dewa Seng yang sejauh puluhan meter. Tepat ketika Tuan Seng yang hendak jatuh ke tanah, seseorang tiba-tiba menangkapnya dari belakang. Tuan Seng yang terkejut dan buru-buru menoleh ke samping. Tanpa diduga, pada saat ini, dia melihat Li Fugui muncul di belakangnya, menatapnya sambil tersenyum. Tuan Seng yang penasaran dan bertanya dengan cepat, "Tuan Li, mengapa Anda?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Siapa lagi kalau bukan aku? Aku takut kalau kamu datang ke sini, kamu tidak akan sebanding dengan beruang ini." "Haha, untung saja aku datang bersamamu. Kalau tidak, kamu akan menderita kerugian besar kali ini." Sekte Buddha bermata dua juga sedikit terkejut. Awalnya dia mengira bahwa Seng Yang Jun adalah satu-satunya yang datang kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Fugui juga akan ikut bersamanya. Melihat Li Fugui berdiri di belakang Tuan Seng Yang, wajah sekte Buddha mata ganda menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya, "Apakah Anda Li Fugui, pemimpin 6 sekte utama?" Li Fugui tersenyum, melangkah maju, membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Saya Li Fugui. Saya harap Anda dapat memberi saya lebih banyak bimbingan." Buddha bermata dua mencibir, dengan sedikit rasa jijik di matanya, dan berkata, "Ajari aku." "Haha, bocah kecil, aku tidak sabar menunggumu muncul segera. Sekarang kamu sudah di sini. Aku jadi tidak perlu repot-repot mencarimu lain kali." Hilangkan kata ini, Sang Buddha bermata dua tiba-tiba terbang ke udara dan memerintahkan para goblin, penjahat, dan monster di sekitarnya, bunuh mereka. Ada aura iblis mengelilingi Li Fugui. Hati Tuan Seng yang bergetar. Dia tahu bahwa pertempuran sengit telah dimulai,
Guru Li, lari. Seng Yang datang ke belakang Li Fugui dan berteriak. Li Fugui tidak panik sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, lari. Kenapa aku harus lari? Sebelum dia selesai berbicara, Li Fugui mulai mengalirkan energi vital dalam tubuhnya, lalu mengaktifkan seni mendalam 89, berubah wujud menjadi seekor harimau. Dia melompat ringan ke udara dan mengeluarkan raungan marah. Hanya auman harimau, ribuan monster pun ketakutan. Segera setelah itu, Li Fugui memulai pembantaian massal, dan dia membunuh semua setan kecil yang muncul dalam jangkauan serangannya. Sekte Buddha dengan kedua mata terbang di udara, menyaksikan anak buahnya dibunuh satu demi satu, dan dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Setelah mengambil napas, Sekte Buddha bermata dua terbang langsung menuju Li Fugui. Dia tidak dapat terus menyaksikan Li Fugui memasuki ruang kosong dan membunuh semua anak buahnya. Tahukah Anda, bawahannya telah mengikutinya selama ribuan tahun. Setelah ribuan tahun hidup bersama, mereka sedikit banyak telah mengembangkan perasaan satu sama lain. Ketika Li Fugui melihat Sekte Buddha bermata dua menyerbu ke arahnya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Awalnya dia menghindar, lalu berbalik dan mencengkeram dada Sekte Buddha bermata dua dengan cakarnya. Sekte Buddha bermata dua terkejut, daging di dadanya terkoyak, dan darah terus mengalir di sepanjang bulu di dadanya. Li Fugui tidak berhenti di situ, melainkan melompat dan menekan Buddha bermata dua ke tanah dengan kedua cakarnya. Dari yang awalnya kebingungan saat menghadapi monster, hingga mampu dengan mudah menundukkan pimpinan monster seperti Sekte Buddha bermata dua, Li Fugui sendiri merasa sedikit tidak percaya. Melihat Sekte Buddha bermata dua yang terjepit ke tanah olehnya, Li Fugui bertanya, "Beruang Bao, tunggu sampai aku mengeluarkan pil iblismu, dan kemudian kita akan lihat seberapa sombongnya dirimu." Mata Sang Buddha penuh dengan keterkejutan. Dia menatap Li Fugui yang berada di dekatnya, menghirup udara dingin, dan berteriak keras, "Anakku, bagaimana kamu menjadi begitu kuat?" Li Fugui mengulurkan cakarnya dan menepuk wajah Sekte Buddha mata ganda. "Jangan khawatir tentang ini, aku sudah menelan pil iblis milik Master Gua King Feng. Jika aku bisa menelan pil iblis di tubuhmu selanjutnya, maka kekuatanku akan semakin kuat." Tuan Seng yang menatap semua yang terjadi di depan matanya dengan takjub. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Berpikir kembali ke adegan ketika dia dan Li Fugui saling berteriak. Pada saat ini, dia menyadari betapa dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Jika Li Fugui bertarung denganku di aula di kaki gunung, mungkin pil iblis di tubuhnya sudah diambil sekarang. Saat itu, meskipun dia tidak akan kehilangan nyawanya, ribuan tahun kultivasinya akan berubah menjadi abu. Untung, dia menyadari kesalahannya pada waktunya dan tidak menghadapi Li Fugui. Adapun banyak peri dan monster di bawah komando Sekte Buddha bermata dua yang hadir. Ketiga perspektif mereka juga berubah setelah melihat pemandangan di hadapan mereka. Sebelumnya, mereka selalu merasa bahwa Qian Sui mereka sendiri hanya kalah kuat dari Wan Sui. Di dunia iblis, mereka langka, apalagi di antara manusia. Bagi seorang seniman bela diri kuno seperti Li Fugui, bahkan jika mereka diminta untuk mengambil tindakan, mereka dapat dengan mudah membunuh Li Fugui dalam hitungan detik, apalagi membiarkan Qian Sui mengambil tindakan. Namun sekarang tampaknya, pikiran mereka sebelumnya sepenuhnya salah. Ras manusia sebenarnya memiliki orang-orang besar yang jauh lebih unggul daripada mereka, ras iblis. Sekte Buddha bermata dua kini telah mendapatkan kembali wujud manusianya.
Dia mengatupkan giginya, bola matanya merah, dan dia memegang erat lengan Li Fugui dengan kedua tangannya, takut pihak lain akan mengambil pil iblis di tubuhnya. Setelah melihat pihak lain berubah menjadi bentuk manusia, Li Fugui tersenyum dan kembali ke bentuk aslinya. Kemudian dia memanfaatkan situasi itu dan mengangkat sekte Buddha bermata dua yang tergeletak di tanah, dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Saudaraku, bagaimana? Apakah kamu yakin sekarang?" Buddha bermata dua melirik sebuah kuil kecil tak jauh dari sudut matanya. Kemudian, dia mencoba yang terbaik, menggunakan sihir, melambaikan tangannya, dan kuil kecil itu tiba-tiba terangkat ke udara dan terbang menuju Li Fugui. Ketika Lord Seng Yang melihat ini, dia buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Lord Li, hati-hati." Li Fugui melirik ke samping di belakangnya dan melihat bahwa 3 aula kecil hendak bertabrakan dengannya. Dia berbalik dan mencengkeram keras sekte Buddha bermata dua. Setelah mengangkatnya ke udara, Li Fugui mencengkeram erat pergelangan kaki sekte Buddha bermata dua dengan tangan kanannya, lalu langsung mencengkeram daging punggung lawan dengan tangan kirinya, dan menggunakannya sebagai senjata di tangannya. Pada saat ini, aula kecil itu berjarak kurang dari 2 meter darinya, dan Li Fugui mengusir sekte Buddha bermata dua dengan paksa. Sekte Buddha bermata dua bagaikan bola meriam yang ditembakkan dari moncong senjata, bertabrakan langsung dengan kuil kecil di depannya. Gemuruh, disertai ledakan keras, kuil kecil itu langsung meledak. Li Fugui tiba-tiba berubah menjadi seekor burung kolibri, menjaga mata dan telinganya tetap terbuka, dan dengan cepat bergegas ke belakang sekte Buddha bermata dua dari puing-puing aula kecil yang meledak. Pada saat ini, Buddha merasa pusing dan linglung, dia belum sadar kembali. Li Fugui memanfaatkan situasi tersebut dan kembali mencengkeram pergelangan kaki lawan, lalu mengayunkannya membentuk lingkaran dan langsung menghantamkannya ke arah dinding aula kecil yang telah roboh ke tanah. Sekte Buddha bermata dua tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan menjadi palu godam di tangan orang lain. Dindingnya runtuh, Li Fugui dengan santai melemparkan sekte Buddha bermata dua ke tanah dan menginjak perutnya dengan satu kaki. Bagi sekte Buddha bermata dua, perasaan ini seperti ada gunung Tai yang menekannya. Sebelum dia bisa sadar, Li Fugui membungkuk, mencengkeram leher sekte Buddha bermata dua, menatap matanya, dan bertanya dengan keras, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau akan tunduk padaku? Atau kau akan membiarkanku mengambil pil iblismu, mengembalikanmu ke bentuk aslimu, dan mengambil ribuan tahun kultivasimu?" Mata sang Buddha dipenuhi dengan keengganan. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba punya ide, dan buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, tolong biarkan aku pergi dulu, agar kita bisa berdiskusi. Jangan ambil pil iblis dari tubuhku." Saat berbicara, sekte Buddha bermata dua tidak lupa berkata kepada Dewa Seng Yang di sebelahnya, "Saudara Seng Yang, demi hubungan baik kita sebelumnya, aku mohon padamu, tolong bujuk dulu Dewa Li untuk membiarkanku pergi. Bagaimana?" Pada saat ini, Tuan Seng yang akhirnya melihat dengan jelas orang macam apa Suang Yan Fozong itu. Sebelum datang, dia mengira bahwa dirinya mempunyai hubungan dekat dengan sekte Buddha bermata dua. Dengan persahabatan pribadi antara keduanya, seharusnya tidak sulit membuat sekte Buddha bermata dua tunduk pada Li Fugui. Tetapi saya tidak menyangka hal itu terjadi setelah saya datang ke sini. Baru saat itulah dia percaya apa yang dikatakan Hei Xuan kepadanya sebelum dia pergi. Hari ini, jika Li Fugui tidak datang ke sini bersamaku,
Mungkin dia sekarang telah dibunuh oleh Sekte Buddha Bermata Dua. Melihat Sekte Buddha Bermata Dua masih tidak tahu malu dan meminta bantuannya, Tuan Seng yang mendengus dingin, mengerutkan kening, dan berkata kepadanya dengan suara nyaring, "Dasar orang yang tidak tahu malu. Saat kau ingin membunuhku tadi, mengapa kau tidak mengatakan bahwa kita memiliki hubungan yang baik? Hari ini aku datang kepadamu dengan maksud untuk memberitahumu terlebih dahulu betapa kuatnya Master Lembah Li, sehingga kau akan menghentikan perlawanan dan tunduk kepada Master Lembah Li sesegera mungkin. Tetapi kau terus mengatakan bahwa aku adalah seorang pengkhianat. Kalau begitu, aku akan mengakui bahwa aku adalah pengkhianat ras iblis. Karena kau ingin berjuang sampai mati demi ras iblis, biarkan Tuan Li mengabulkan keinginanmu." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saudara Seng Yang, tidakkah kamu akan memohon untuknya?" Tuan Seng yang berwajah tegas dan berkata dengan suara lantang, "Memohon belas kasihan. Itu tergantung pada siapa yang kau minta. Jika aku memohon belas kasihan untuk orang yang pengkhianat dan tak tahu malu ini, maka aku telah hidup selama ribuan tahun dengan sia-sia." Sekte Buddha Bermata Dua itu memiliki pandangan putus asa di matanya. Melihat bahwa Tuan Seng yang tidak akan menolongnya, dia berdiri dan berteriak kepada anak buahnya di sekitarnya, "Apa yang kalian semua masih berdiri di sana? Ayo, hancurkan Li Fugui menjadi berkeping-keping." Namun, apa yang tidak pernah diduga oleh Sekte Buddha Bermata Dua adalah bahwa para goblin dan monster di bawah komandonya merasa takut dengan apa yang baru saja dilakukan Li Fugui. Terutama 12 goblin, 8 di antaranya baru saja dibunuh oleh Li Fugui. Sekarang tinggal 4 orang yang berdiri tidak jauh dari sana. Setelah mendengar teriakan Qian Sui mereka sendiri, keempat peri saling memandang dan tidak ada satupun dari mereka yang berani maju untuk membantu. Setelah melihat pemandangan ini, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Sekte Buddha Bermata Dua, "Saya katakan, kamu beruang. Lihatlah popularitasmu di mata orang-orang." "Oh, tidak. Saya seharusnya mengatakan betapa buruknya popularitasmu di mata setan. Orang-orangmu sekarang tidak mau mematuhi perintahmu." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berbalik dan berkata kepada monster di sekitarnya, "Siapa di antara kalian yang ingin melawanku selama 300 ronde? Kalian bisa berdiri sekarang. Aku, Li Fugui, akan melawan kalian sampai akhir." Meskipun suara Li Fugui tidak keras, suaranya sangat tajam. Setelah dia selesai berbicara, para goblin dan monster itu tidak dapat menahan diri untuk mundur. Ketika Lord Seng Yang melihat ini, dia tiba-tiba mendapat ide dan mengedarkan energi iblis di tubuhnya untuk terbang ke udara. Kemudian, dia menatap para setan dan penjahat di depannya dan berkata dengan suara lantang, "Dengarkan aku, selama kalian bersedia tunduk pada Guru Lembah Li, aku berjanji kalian dapat terus berlatih di masa depan. Kalian semua telah melihat situasiku sekarang. Sejak aku mengikuti Guru Lembah Li sampai sekarang, jika Guru Lembah Li tidak menolongku tadi, aku mungkin telah dibunuh oleh orang dari Sekte Buddha Bermata Dua ini. Guru Li pernah berjanji di hadapan kami bahwa siapapun yang tunduk padanya adalah saudaranya." Sang Buddha Bermata Dua gemetar seluruh tubuhnya, antara marah dan takut bercampur aduk. Dia meraung dan mengutuk Tuan Seng Yang, "Seng Yang, kau benar-benar hina. Beraninya kau menghasut orang-orangku untuk memberontak. Kau tidak akan mati dengan baik. Ketika Kaisar datang, dia pasti akan menghajarmu sampai menjadi abu." Tuan Seng Yang tidak panik sama sekali. Bagaimanapun, dia aman saat ini. Adapun Li Fugui, melihat Sekte Buddha Bermata Dua masih belum bertobat,
Dia mencibir dan berkata, "Awalnya aku berencana memberimu kesempatan untuk memohon belas kasihan, tetapi sekarang tampaknya itu tidak perlu. Berikan padaku pil iblismu." Kata-katanya belum selesai. Li Fugui tiba-tiba mengalirkan energi dalam tubuhnya dan meninju dantian sekte Buddha bermata dua dengan keras. Di bawah pengaruh energi vital yang kuat, pil iblis dalam tubuh sekte Buddha bermata dua langsung dimuntahkan ke dalam mulutnya. Pada saat sekte Buddha bermata dua membuka mulutnya, Li Fugui memanfaatkan kesempatan itu, memasukkan dua jari ke dalam mulut sekte Buddha bermata dua, lalu langsung menjepit pil iblis di mulutnya di antara kedua jarinya. Setelah memperoleh pil iblis, Buddha bermata dua di kakinya langsung berubah menjadi panda berukuran normal. Hanya, bulu panda ini tampak seolah-olah seseorang baru saja menuangkan air dingin ke atasnya. Itu sama saja dengan mengambil pil iblis dari tubuh utama Gua King Feng. Li Fugui dengan paksa mengendalikan pil iblis di tangannya, mengangkat kepalanya, dan berkata terus terang kepada Tuan Seng Yang, "Seng Yang, bisakah kamu mengendalikannya di sini?" Sekarang sekte Buddha bermata dua telah dipukul mundur ke bentuk aslinya. Para goblin dan monster yang tersisa sama sekali tidak sebanding dengannya. Selain itu, tindakan Li Fugui tadi telah membuat monster-monster ini ketakutan. Karena itu, menghadapi pertanyaan Li Fugui, Tuan Seng yang berkata dengan suara lantang, "Tuan Li, jangan khawatir, setan-setan kecil ini bukanlah tandinganku." Bersambung.